IBS Channel. Ya, dimana sekarang kita akan mempodcast relasi saya sesuai dengan permintaan Kak Aldo kemarin ya. Perkenalkan dulu, nama saya Mustafa Rahman. Kalau yang belum nonton video sebelumnya, kenalkan, nama saya Mustafa Rahman. Dan di sebelah saya ini ada... Kenalkan, nama saya Muhammad Simbarok, bisa dipanggil Akbar. Terus nih Akbar Kak, Barok. dipanggil Akbar, iya Kak. Jadi cukup banyak orang yang bilang tuh tidak nyambung gitu Kak. Ya, tapi apalah, orang tua saya sudah namakan. Bener, sempat awal kenal dengan Bro Akbar ini, ya saya juga kaget. Bener, namanya Husni Mubarok Akbar. Oke, langsung tunjukin aja ya Kak ya. Ya, Ini kita sedang membahas tentang kepengurusan asrama kakak ya. Nah, gimana kakak kok bisa menjadi seorang ketua pengurus? Itu gimana ceritanya? ya kalau masalah pemilihannya itu memang tidak dari siswa atau santri hati Kak. Iya. Tapi itu memang berdasarkan mufakat dan musyawarah para guru. Berarti tidak ada yang namanya pemungutan suara gitu? Tidak ada Kak. Jadi Berarti beda memang- seperti ketua OSIS Iya. gitu. Berarti memang tersaring betul ya kak ya? Iya, memang dari musyawarah para guru. Ada 4 kandidat waktu itu Kak. Saya dan 3 teman saya, ternyata saya yang lebih banyak mendapatkan suara dari para guru gitu. Ya, mengenai ubudiyah kak, kan ubudiyah itu kan apa sih bedanya ubudiyah dengan keamanan kok? Kalau kita lihat kan seksi ubudiyah sama keamanan kan sama-sama tegas gitu kak. Apa sih bedanya ubudiyah dengan keagamaan? Ya kalau seksi bidang budaya itu Kak biasanya bertugas di masjid gitu, ngata-ngata soft, terus absen santri sholat 5 waktu gitu Kak. Jadi kalau keamanan dan kedisiplinan ini yang bertugas dia sama gitu. Contohnya kayak membangunkan sholat subuh, karena memang anak-anak para santri sangat susah dibangunkan ketika sholat subuh ini Kak. Jadi Berarti kita sebagai mungkin karena capek mungkin ya kak Iya. ya, dari kegiatannya yang terlalu padat ya kan. Gini kak, ngomong-ngomong kan kakak juga seorang tahfidz nih. Nah, dan dengar-dengar juga sudah hatam 30 juz. ya, alhamdulillah Kak. Gimana tuh ceritanya kak dari awal kak? Ya, saya sebenarnya iseng-iseng aja sih ikut program tahfidzul Quran ini. Waktu kelas 7, 6 tahun silam, itu saya waktu ngaji dipanggil oleh Ustaz, kamu ikut program tahfidzul Quran. Saya kaget, saya memang tidak punya niatan untuk menghafal gitu, dan saya sangat males dengan namanya menghafal gitu. Benarnya dari kelas 7 Cocok, saya juga agak malas menghafal. Cocok bener ya, ya Iya. bener. Nah dari kelas 7 kelas 8 saya orientasi, saya coba menghafal dari juz 30, juz 29. Enggak dari juz 1 berarti kak? Dari juz belakang Kak. Dari belakang. Ya, karena yang memang kebanyakan para penghafal Quran, para hafizah itu mengakui kalau juz 30, juz 29 itu paling susah gitu Kak. Paling susah dihafal gitu. Berarti harus didahulukan gitu kak. Iya, benar. Terus kan kakak mulai dari iseng-iseng nih kak. Nah, apa sih yang membuat Kak Akbar ini terus bisa berpikir, oh kenapa sih? Kenapa enggak saya hatamkan saja 30 juz begitu? Ya waktu kelas 8 saya sudah pingin berhenti menghafal. Sudah lelah mungkin Ya, ya. sudah capek Kak. Karena memang tanggungan dan godaan menjadi penghafal Quran itu berat Kak. Jadi pas kelas 9 semester 1 saya itu masih nyampe di juz 2 dan juz 3. Jadi masih hampir sudah mau stop, memang benar-benar stop pada fase itu gitu Kak. Tapi kalau sudah jalannya ya Kak, pas kelas 9 semester 2 saat pembina tahfidz itu nyuruh saya ikut lomba 5 juz provinsi Kak. Jadi saya kaget, kok saya diikutkan langsung lomba tingkat provinsi. Langsung gitu. provinsi kak? Iya Kak. Waduh, bukan main ya kan? Ya tapi saya waktu itu mental belum terlatih Kak ya. Iya, Untuk masih awal iya, lah gitu ya kak ya. untuk menghadapi para santri-santri yang memang notabene difokuskan gitu. Sekolah memang pondok pesantren tahfidzul Quran gitu Kak. Memang
setiap hari itu sudah nggak ada kayak saintex atau apa gitu. Ada, sudah nggak ada Memang pelajaran langsung umum, iya. langsung sudah Memang menghafal setiap hari. menghafal dan dipegang Quran gitu Kak. Tapi dengar-dengar masih juara ini Kak, gimana Ya, Kak? alhamdulillah meskipun harapan ya. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya ada apa istilahnya itu semifinal atau final Oh, masih gitu, Kak. ada beberapa Ya, ada tahap. beberapa tahap Nah, gitu. iya. Tapi Ustadz itu bilang, Ustadz pembina yang Iya. saya itu bilang sampai final itu 5 besar le gitu. Oh iya Ustadz gitu. Saya Berarti- sudah siap, saya siapkan matang-matang 5 juz itu, yang karena yang diteskan juz 1 sampai juz 5 itu bagi saya waktu itu sangat susah Kak gitu. Ya kan masih awal Ya, mungkin, masih kan? awal Ya, ngelihat masih- kategori-kategori lainnya yang ada 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz, saya kaget. Saya tidak bisa seperti itu. Saya sampai sini aja gitu Kak pada waktu itu gitu. Jadi pas ketika lomba saya lihat ke tempatnya itu bertepatan di pondok pesantren sebelah Kak. Jadi di pondok pesantren Nurul Quran itu Kak tempatnya. Tapi memang tingkat provinsi gitu Kak. memang open seperti ini. Iya. Karena memang di sana sudah kayak apa ya? Sudah diakui bergilir, gitu. ya, bergilir sudah kegiatannya, sudah beberapa kalinya mengadakan kegiatan. Memang berarti wah lumayan ya. Ikut awal langsung ngena itu, waduh. Ya, tapi waktu itu Kak kesalahan saya juga sih. Iya. Ketika pas lomba giliran saya maju, itu biasanya kalau lomba provinsi atau nasional itu biasanya 3 atau 4 soal. Iya. Yang paling banyak rata-rata itu biasanya ada 3 soal pertanyaan Sambung ayat. Ya, sambung ayat. Benar. Jadi pas saya soal pertama, soal kedua, soal ketiga itu saya mulus Kak. Jadi saya Masih mikir, oh saya bisa lolos final ini gitu Kak. sudah mulai keluar. Iya, karena sudah mulai rasa-rasa. awal-awal kesombongan Iya, gitu. iya. Berarti Jadi pas- sombong ini memang benar-benar menghancurkan ya. Jadi untuk rekan-rekan para penghafal Quran sama menghafal Quran, kalau kita mengikuti lomba gitu, Kalau sudah atau awalnya tes-tes, sudah baik gitu ya. Iya. Jangan terus jangan kita punya niatan terlalu baik. pede atau optimis gitu Kak. Iya. Jadi harus tetap jalani aja gitu. Jangan terlalu optimis, terlalu pede, oh, saya pasti menang gitu. Terus gimana tuh Kak ceritanya? Nah, ketika soal pertama, soal kedua, soal ketiga mulus, saya gini dalam hati itu, saya udah menang nih. Saya juara pertama kali juara gitu, udah pasti Iya. udah gitu. Karena yang pasti lolos final itu pasti juara Iya. gitu. Ternyata soal keempat ayat mudah juz awal itu saya ngeblank Kak. Allahu a'lam ya kan Kak. Jadi mungkin Allah berkehendak, Iya. kita tidak boleh sombong ya. Iya. Ini sebagai pelajaran. Padahal bagi cuma semua. kita di hati gitu ya. Iya. Ya, enggak. Belum ucapan atau tingkah laku, tapi hanya hanya di hati gitu. Iya, cuma kalau kata Madura ngeretek gitu ya. Ngeretek gitu ya, Iya, Maduranya. iya, betul. Berarti emang bahaya sombong gitu Kak ya. Iya. Pas salah itu saya sudah ngedon Kak. Aduh, saya sudah tidak bisa masuk final. Sekali ngedown ke belakangnya sudah ada anu gitu Kak. Nah, enggak, itu pas soal terakhir Kak. Jadi Oh, soal soal terakhir. 4 Soal iya Kak. Jadi soal terakhir saya salah, saya negur. Kamu kok salah? Eman deh gitu. Karena sudah 4 soal, 3 soal udah mulus, ternyata soal terakhir saya sudah duar gitu Kak. Sudah pecah gitu jadi ya. masalah balik. Oke Kak, kan gini Kak. Kakak kan sebagai seorang pengurus juga sekaligus seorang tahfidzul Quran. Nah, gimana sih cara kakak itu bisa memanage waktu kapan kita mengurusi urusan asrama, kapan kita bisa menghafal Al-Quran ataupun kita memurojaah gitu Kak. Gimana Kak? Ya sebenarnya kita harus bisa pintar-pintar bagi waktu juga sih Kak. Jadi pas bangun subuh saya dan teman-teman bangunkan teman-teman yang lain pas subuh. Setelah itu pas habis subuh itu kita istiqomahkan untuk murojaah gitu Kak. Iya. Nambah hafalan, buat yang mau nambah ya nambah hafalan, karena waktu subuh itu memang bagus untuk mengaji dan juga
hafal Kak. Berarti emang waktu subuh itu kita Jadi masih pas fresh-freshnya gitu, Kak. Iya, Jadi berarti gitu. bener ya kata-kata Iya. dokter itu yang bilang kalau pagi itu fresh. Kecuali jangan tidur malam Kak gitu. Tapi kalau tidur malam jam 2 udah tidur, subuhnya ya tetap lelah Kak. Ngantuk ya. Kurang berarti ya. Jam Kak? 9, jam 10. Kira-kira kita 4 istirahat. sampai 5 jam gitu ya Kak ya. Iya. Kira-kira gitu. Kurang lebih sekitar itu Kak. Ini Kak, yang saya tanyakan dan saya sendiri itu susah. Kadang kan kakak juga yang bangunkan. Nah, gimana sih kok kakak bisa bangun pagi padahal nggak dibangunin sama yang lain? Gitu loh Kak. Nah, ini memang seperti kebiasaan ya Kak. Dari kelas 1, kelas 2 memang juga susah kelas 3 SMP. Tapi bagaimana berusaha untuk bangun sendiri Kak gitu. Jadi tipsnya Ya. bisa dengan berwudu sebelum tidur gitu Kak. Wudu dulu ya, Kak, ya? Iya. Oh. Jangan lelah-lelah gitu Kak. Jadi memang harus diniatkan untuk bangun sendiri gitu Kak. Harus bisa ketika sudah bangun melek itu jangan tidur Ya, lagi susahnya itu Iya. Kak. Nah, ketika kita dibangunkan, kita sudah duduk, tiba-tiba kok dingin ya, kita Iya. ambil selimut, Kita ambil selimut, ya, tidur lagi gitu. Memang kebiasaan Ya. santri Kak. Makanya kan kakak bilang sendiri kan kalau bangunin itu susah gitu. Ya Iya. emang pada kenyataannya saya merasakan dahulu itu pada diri saya sendiri. Tapi karena kemarin kan juga, jadi saya juga seorang pengurus guys. Ini ketuanya guys. Ya. Jadi ketika saya dibangunin sama si Akbar, ya mau tidak mau ya harus bangun lah. Gimana lagi Ya, namanya meskipun ya. juga susah-susah ya. Jangan gitu Kak. Jangan diumum Kak ya. Ya meskipun agak susah-susah ya kan, tapi namanya kan tanggungan ya kan Kak. Iya. Jadi seperti itu. Untuk ini Kak, untuk niatan motivasi untuk istiqomah Kak. Kan setiap orang itu kan kadang kan hanya awalnya saja gitu Kak. Hanya awalnya giat, akhirnya ke belakangnya nggak giat. Nah, ketika saya lihat kakak ini beda dengan pengurus-pengurus sebelumnya gitu, pemerintahan. Pemerintahan apa sih namanya? Itu apa ya? Ya, kepengurusannya kan. Kepengurusannya, itu ya. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu kan ada peraturan baru, 1 bulan, 2 bulan hilang seperti itu Kak. Nah, Ya, memang- gimana sekiranya kebelakangan sampai sekarang tetap berjalan Kak? Gimana Kak? Ya memang pas saya jadi ketua itu memang saya punya komitmen jangan jangan langsung kalau buat istilahnya kalau buat peraturan tuh jangan harus memang dicocokkan. Iya. Harus dicocokkan dengan keadaan sekitar gitu kan. Kalau bisa buat kebijakan, buat peraturan atau tata tertib itu harus melihat keadaan kita cocok atau tidak dengan keadaan situasi di iya. sini gitu. Kayak nanam bawang, nanam kentang di daerah panas Kak gitu. Jadi Ya, harus lihat situasi iya. kan tidak bisa tumbuh gitu. Berarti memang kita harus seperti gimana ya? Ya harus Seperti, bisa iya. kita harus bisa mandang atau mengamati situasi di Nggak langsung gini Iya. berarti Kak, langsung peraturannya langsung besar gitu. Iya. Nggak boleh ini itu segalanya gitu Kak. Jadi itu bisa membuat efek kepada para santri yang lain karena tidak semua santri itu punya mindset atau kelebihan kayak ada yang rajin gitu Iya, kan, ada yang rajin, ada yang memang disiplin, ada yang benar-benar mau mondok kan, ada yang biasanya cuma mondok, pokok mondok, sholat, tidur, makan gitu kan Kak. Iya, ada yang seperti Jadi itu juga memang ternyata ya iya. Kak ya. Oh. Jadi ada peraturan baru mereka langsung menjolak gitu. Langsung seperti yang menolak gitu ya Kak ya. Jadi makanya yang harus kita perhatikan kalau kita Step by berkebijakan stepnya itu, berarti ya. ya step by step itu harus kita menyesuaikan dengan keadaan gitu. Cocok enggak, bisa berkembang enggak kebijakan ini gitu Pak. Contohnya kemarin aja ketika kita berperaturan hukuman ketika ada sholat yang tidak berjamaah itu memang kurang maksimal ketika membangunkan karena hanya mungkin segelintir orang aja yang sadar dari kepengurusan kemarin Kak gitu. Jadi pas saya menjadi ketua pengurus saya tegaskan kepada rekan-rekan saya, kepada teman-teman yang lain, ayo bagaimana kita bisa mengubah kepengurusan yang dulu lebih baik daripada sekarang meskipun hanya meningkat ya 20% atau 30% lah gitu Kak. Karena yang paling saya perhatikan dalam pengurusan saat ini Kak, yang paling saya perhatikan daripada kemarin itu tentang sholat di masjid Kak gitu. Sholat Dan berjamaah. juga ya kebersihan di asrama dan
yang pasti kegiatan keagamaannya itu berjalan Kak. Karena memang di sini tuh asrama yang berbasis pondok pesantren gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih kak, kan balik ke tahfidz nih kak. Nah, apa sih motivasi kakak, ya kak? Ketika kakak itu menjadi ketua tahfidz, pernah menjadi ketua tahfidz kakak ya? Iya benar Nah, Kak. gimana sih motivasi kakak itu bisa ikhlas mengajari adik-adik yang lain ketika kakak sendiri itu harus menghafal atau sedang memurojaah apalagi gimana? Ya kita hanya bisa berpegang teguh pada itu Kak. Khairukum an ta'allamal Qur'an wa'allamahu gitu kan Kak. Waduh. Itu kan dasar gitu Kak. Ya. Jadi sebaik-sebaiknya kalian adalah yang an ta'allamal Qur'an, orang yang mengajarkan Quran dan mengamalkannya gitu Kak. Jadi saya merasa kurang lah gitu kalau kita hanya bisa ngaji, jago ngaji, jago qori gitu. Diambil Hafal sendiri, Quran, tidak hanya diambil sendiri, tidak bisa dipraktekkan dan tidak diamalkan, gitu, Kak. diamalkan dan Ya, tidak bisa dibagikan ke disebarkan. yang lainnya Ya. gitu. Jadi kurang lengkap lah, kurang bermanfaat gitu Kak. Ya. Jadi saya sekaligus bisa menyimak atau mengulang murojaah saya juga bisa menyebarkan. Berarti juga ada bonusnya kak ketika mereka Iya, ketika saya menyimak otomatis kan saya mendengarkan dan ikut memurojaah. murojaah gitu Kak. Iya, Kak. Itu fungsinya menyimak sebenarnya lebih santai lah daripada kita Tunggu harus kak, baca dari sendiri. tadi kan kita kan bilangnya itu memurojaah. Iya. Artinya memurojaah itu apa? Murojaah itu mengulang hafalan Kak, Mengulang hafalan. gitu. Iya. Yang lainnya Jadi takut yang nggak paling tahu susah gitu. kalau menghafal Quran itu memang mengulangnya daripada menghafal Al-Quran. Berarti gitu. menghafalnya itu lebih cepat, tapi mengulangnya yang susah kak. Ya memang banyak orang yang macam-macam, ada yang lama hafalnya tapi cepat hilangnya gitu Kak. Lama menghafalnya ketika sudah ngulang apa ya, kalau dalam metode menghafal Quran itu sebenarnya paling agak seimbang hafalan kita itu harus mengulang berjalan, menghafal berjalan gitu Kak. Berarti- Jadi sama-sama berjalan. Waduh, enggak sampai kita menghafalkan sampai 30 baru kita mengulang, enggak gitu itu Kak. sebenarnya tidak apa-apa karena banyak metode Kak. Metode cara menghafal Quran itu mau 30 juz dulu selesai, gak apa-apa ngulang. Apa mau sama-sama berjalan, gak apa-apa. Apa lebih banyak ngulangnya daripada nambahnya, terserah yang menghafalkan Kak gitu. Karena memang setiap otak manusia itu berbeda Kak. Tapi kakak yang bareng dua itu kak ya? Iya. Murojaah sambil menghafalkan gitu kak. Saya usaha kemarin itu tahun kemarin pas hatam tanggal 20 Januari Kak, kalau nggak salah. 2020. Saya ingat 2020 kelas 11. Jadi waktu saya kelas 11 SMA, 1 tahun guys. iya baru 1 tahun. Tapi Baru 1 tahun. hebat lah kak. Ya, Orang masih alhamdulillah. masih muda gitu ya kan kak. Masih muda sudah menghafal 30 juz dan juga bisa mengamalkan dan juga mengajarkan ke sesamanya, ke yang lain. Apalagi nanti yang tua-tua ya tambah minder kak gitu loh kak. Iya, tapi sebenarnya sih masih banyak ya kalau yang lebih di atas langit kan masih ada langit gitu Kak. Berarti masih ada yang lebih muda. Masih tapi ada kan, lebih muda dan lebih jago gitu. tapi kan menurut saya itu sudah keren gitu kak. Anak Iya. SMA sekarang, anak SMA sekarang bisa menghafal Al-Quran. Waduh, jarang kak, jarang sekali. Yang ada cuma yang anak-anak SD itu kan yang mungkin memang tidak terpengaruh oleh pergaulan Iya, luar kan, memang gitu. sudah difokuskan gitu Iya. karena kadang ada dari keluarganya itu yang sudah memang Tahfidz gitu ya Tahfidz kak. gitu, Ya. Kak. Iya. Iya. Jadi kan kalau untuk mengawali membuat keluarga tahfidz kan susah kak. Jadi memang dari keluarga saya memang tidak ada yang tidak ada yang tahfidzul Quran gitu. Memang hanya bisa ngaji, untuk ngaji. berarti gitu. mengawali kakak gitu. Iya. Bagus tuh kak. Sangat wah. Itu diapresiasi nih guys. Ya alhamdulillah sih. Jadi juga buat persiapan saya ketika nanti kuliah juga gitu Kak. Jadi persiapan ada Oh iya, kuliah, mengenai kuliah ya kak ya. Tahun depan sudah kuliah kakak. Terus untuk penerusnya kakak nanti gimana kak? kalau bicara tentang generasi itu harus ada Kak ya. Yang masih hatam itu adik kelas saya itu sudah ada yang hampir Kak. Jadi ada yang sudah 20, sudah menginjak 15
15 sampai 20 juz itu sudah ada beberapa anak yang sudah menginjak itu. Jadi harus memang ada generasi-generasi selanjutnya Kak gitu, Harus biar beregenerasi. iya, agar tidak kosong gitu Kak. Jadi saya kelas 12, kelas 11 ada generasinya, kelas 10 ada generasinya, bahkan dari kelas 7 harus ditumbuhkan bibit-bibit penghafal baru gitu Kak, yang harus lebih baik gitu ya, mungkin Lebih kompeten baik, gitu kan, lebih kompeten lebih ya. cepat penghafalannya Ya gitu. bisa berkompetisi lah dengan pondok pesantren yang lain yang lebih ya apa yang notabene itu bisa kegiatannya memang khusus Al-Quran gitu, tapi ya semua tergantung pada santrinya sih gitu. Tergantung pada diri sendiri ya kan. Iya. Saya juga merasa berat kalau disuruh hafalan katanya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Oh ya, kalau pengen tahu IG-nya Akbar apa Kak? Akbar gitu aja Kak. Akbar. Akbar gitu Iya, aja Kak? Akbar gitu aja. Nggak banyak tuh Kak nama Akbar gitu Kak. Ya kalau fotonya itu Akbar MHM gitu. Jadi MHM itu Muhammad Husni Mubarak Mungkin gitu. nanti ditandai di bawah ya Kak Iya, ya. iya. Dan juga kalau memang pengen tahu tentang saya tapi IG saya tuh kosong Kak gitu. Katanya Jadi IG saya aja Kak ya. Iya. Nanti kalau mau minta IG Kakak ke saya dulu gitu ya. lama dong. Ya di Miftahur Rahman Miftahur_Rahman 212. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Kak Akbar Iya, untuk sama-sama waktunya. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.